Nova Arianto langsung gembleng timnas U20 di Laos. Eksperimen diaspora lokal bikin latihan memanas. Laos. Tim nasional Indonesia U20 tidak ingin membuang waktu setelah tiba di Laos. Alih-alih memberikan waktu terlalu panjang untuk beradaptasi secara perlahan, jajaran tim pelatih langsung mengarahkan para pemain menuju agenda latihan. Sesi pemusatan latihan perdana pun berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Di bawah cuaca hangat dan kelembapan khas Vientiane, para pemain Garuda Nusantara harus langsung mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Pelatih kepala Nova Arianto terlihat memberikan perhatian besar terhadap aspek fisik, taktik, sekaligus komunikasi antar pemain. Namun, ada satu hal yang membuat sesi latihan kali ini terasa berbeda. Nova melakukan sebuah eksperimen yang cukup berani dengan langsung mencampurkan pemain diaspora dengan talenta lokal dalam kelompok latihan yang sama. Keputusan tersebut bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan latihan. Nova tampaknya ingin mempercepat proses adaptasi dan membangun chemistry antar pemain sejak awal. Bagi sebuah tim yang akan menghadapi pertandingan internasional, waktu memang menjadi salah satu faktor paling berharga. Semakin cepat para pemain memahami karakter satu sama lain, semakin besar pula peluang tim untuk tampil solid ketika pertandingan resmi dimulai. Langsung ditempa sejak hari pertama. Setelah perjalanan menuju Laos, para pemain tentu membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan baru, cuaca, kelembapan udara, hingga perbedaan atmosfer latihan bisa memberikan tantangan tersendiri. Namun, Nova Arianto tidak ingin kondisi tersebut menjadi alasan. Latihan perdana tetap diarahkan untuk membangun fondasi permainan. Para pemain diberikan menu latihan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan taktis. Bola bergerak cepat. Pemain dituntut segera mengambil keputusan. Ruang yang tersedia dibuat sempit sehingga setiap pemain harus berpikir lebih cepat. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan fisik saja tidak cukup. Pemain harus mampu membaca situasi, mencari ruang, memberikan dukungan kepada rekan setim, dan melakukan transisi dengan cepat. Metode tersebut sekaligus menjadi cara Nova untuk melihat sejauh mana kesiapan anak asuhnya. Siapa yang mampu mengikuti tempo, siapa yang mampu beradaptasi, dan siapa yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, semua mulai terlihat sejak latihan pertama. Eksperimen diaspora dan pemain lokal. Hal paling menarik dari latihan perdana tersebut tentu saja eksperimen Nova dalam menyatukan pemain diaspora dengan pemain lokal. Biasanya, pemain yang baru bergabung membutuhkan waktu untuk memahami karakter rekan setimnya. Namun, Nova justru mengambil pendekatan berbeda. Mereka langsung ditempatkan dalam satu kelompok. Tujuannya jelas, mempercepat integrasi. Pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain dalam sistem sepak bola Eropa diharapkan dapat membawa karakter permainan yang lebih cepat dan disiplin. Sementara pemain lokal memiliki kelebihan dalam hal kelincahan, pemahaman terhadap karakter sepak bola Indonesia, serta semangat kompetitif yang tinggi. Ketika kedua karakter tersebut disatukan, muncul potensi kombinasi yang menarik. Pemain diaspora bisa membantu meningkatkan tempo. Pemain lokal dapat memberikan energi dan agresivitas. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, perpaduan tersebut bisa menciptakan permainan yang lebih dinamis. Otomatisasi antar lini mulai dibangun. Fokus latihan juga diarahkan pada bagaimana bola dapat bergerak cepat dari lini belakang menuju lini depan. Nova ingin para pemain memahami jalur distribusi bola dengan lebih baik. Ketika bola berada di kaki bek, pemain tengah harus sudah mengetahui opsi berikutnya. Ketika gelandang menerima bola, pemain depan harus mulai membaca ruang. Semua pergerakan harus terjadi secara otomatis. Semakin cepat otomatisasi tersebut terbentuk, semakin sulit permainan mereka dibaca lawan. Konsep inilah yang ingin dibangun sejak awal. Pemain tidak boleh menunggu bola datang baru kemudian berpikir. Mereka harus berpikir sebelum menerima bola.
Harus tahu posisi rekan, harus tahu posisi lawan, dan harus mengetahui keputusan apa yang akan diambil setelah menerima umpan. Proses seperti ini membutuhkan pengulangan. Karena itu, intensitas latihan sejak hari pertama menjadi sangat penting. Chemistry mulai terbentuk. Eksperimen tersebut perlahan memperlihatkan hasil yang positif. Para pemain diaspora mulai terlihat lebih nyaman berada di tengah rekan-rekan barunya. Pemain lokal juga tidak menunjukkan rasa canggung berlebihan. Komunikasi semakin cair. Interaksi di dalam latihan mulai meningkat. Ketika satu pemain melakukan kesalahan, rekan lainnya memberikan dukungan. Ketika sebuah kombinasi berhasil dilakukan, respons positif langsung muncul. Hal-hal kecil seperti ini memiliki arti besar dalam pembangunan sebuah tim. Chemistry tidak hanya lahir dari pertandingan. Chemistry juga dibangun melalui latihan, komunikasi, dan kebersamaan dalam situasi sulit. Jika proses ini terus berjalan, bukan tidak mungkin hubungan antar pemain akan semakin kuat ketika pertandingan resmi dimulai. Persaingan internal juga semakin menarik. Di sisi lain, masuknya pemain diaspora juga otomatis meningkatkan persaingan. Setiap pemain tentu memiliki target untuk mendapatkan tempat utama. Tidak ada pemain yang ingin hanya menjadi pelengkap. Pemain lokal harus menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing. Pemain diaspora pun harus membuktikan bahwa pengalaman mereka di luar negeri benar-benar bisa memberikan kontribusi. Nova memiliki keuntungan karena kini memiliki lebih banyak opsi. Ia bisa memilih pemain berdasarkan kebutuhan pertandingan. Jika membutuhkan kecepatan, ada pemain yang bisa diandalkan. Jika membutuhkan kekuatan fisik, opsi lain tersedia. Jika membutuhkan kreativitas dan kombinasi umpan pendek, pemain berbeda bisa diberikan kesempatan. Persaingan semacam ini justru bisa meningkatkan kualitas seluruh skuad. Target besar Garuda Muda. Sesi latihan perdana di Vientiane akhirnya menjadi pesan tegas. Timnas Indonesia U20 datang ke Laos bukan sekadar untuk mengikuti pertandingan. Mereka membawa target. Dan untuk mencapai target tersebut, persiapan harus dilakukan secara serius. Nova Arianto tampaknya memahami bahwa waktu yang tersedia tidak boleh terbuang percuma. Karena itu, integrasi pemain menjadi salah satu prioritas. Ia ingin pemain diaspora dan lokal secepat mungkin memiliki pemahaman yang sama. Bukan lagi bermain sebagai kelompok yang berbeda, tetapi sebagai satu tim. Jika proses ini berhasil, Garuda Nusantara akan memiliki modal penting menghadapi laga-laga kualifikasi. Kedisiplinan taktik yang dibawa dari pengalaman sepak bola Eropa dapat dikombinasikan dengan karakter pantang menyerah pemain Indonesia. Perpaduan tersebut berpotensi menjadi identitas baru Timnas U20. Garuda Muda tidak datang ke Laos untuk sekadar menjadi peserta. Mereka datang dengan ambisi, membawa kombinasi wajah baru dan talenta lokal, serta siap memberikan perlawanan terbaik demi nama Indonesia.